Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremiah, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Saya sedang makan malam dengan banyak teman yang ingin tahu tentang transisi pekerjaan saya baru-baru ini. Mereka ingin tahu mengapa saya bergabung dengan startup seri A bernama Lucence. Karena saya telah berbagi hal ini dengan banyak orang saat makan malam dan berjalan-jalan, saya pikir saya sebaiknya membagikannya kepada Anda. Jadi, inilah 3 alasan mengapa saya bergabung dengan Lucence. Alasan pertama adalah karena saya sangat menyukai misinya. Lucence digambarkan sebagai startup onkologi presisi yang menggunakan AI untuk mendeteksi dan mengidentifikasi profil kanker dengan 1 kali pengambilan darah. Dalam istilah awam, seorang manusia pergi ke dokter mengambil 1 kali pengambilan darah, yang kemudian dikirim ke laboratorium memprosesnya, mengubahnya menjadi kode, dan menggunakan AI untuk mendeteksi apakah Anda mengidap kanker dan jenis kankernya. Lini pertama dari produk ini digunakan untuk pasien kanker stadium akhir yang sangat perlu mengidentifikasi mutasi yang tepat dari tumor kanker ini dan mencari tahu rencana perawatan yang dipersonalisasi yang didasarkan pada profil mutasi DNA sel kanker tersebut. Hal ini, tentu saja, jauh lebih nyaman, tepat waktu, dan mendalam dibandingkan dengan biopsi jaringan normal. Lini produk kedua adalah untuk individu sehat yang ingin mendeteksi kanker sejak dini. Dengan 1 kali pengambilan darah. Dengan tes darah sederhana ini, Anda sekarang dapat mendeteksi 50 jenis kanker pada tahap awal. Ini merupakan terobosan baru karena pendekatan standarnya adalah pasien harus menjalani USG, röntgen, penanda tumor darah, tes tinja darah, kolonoskopi, semua jenis hal yang berbeda untuk melakukan triangulasi dan mencoba mendeteksi kanker. Kenyataan yang tidak menyenangkan adalah bahwa kebanyakan orang menunda atau menunda-nunda tes-tes ini, atau terlalu merepotkan dalam hal waktu dan jam kerja serta jadwal janji temu yang berbeda. Dan sebagian besar orang benar-benar terlambat mendeteksi kanker. 78% kanker yang mematikan terdeteksi terlambat. Namun, mendeteksi kanker sejak dini memungkinkan hasil pengobatan yang jauh lebih baik dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup hingga 4 kali lipat. Ini adalah cara yang sangat panjang untuk mengatakan bahwa pada dasarnya, startup ini adalah tentang memerangi kanker dan menyelamatkan nyawa. Ini adalah misi yang luar biasa. Banyak teman saya yang tahu bahwa saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun memberikan konsultasi untuk organisasi komunitas dan kesehatan secara pro bono. Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan mendeteksi kanker sejak dini, pengobatan menjadi lebih efektif. Stres yang dialami pasien dan keluarganya menjadi lebih sedikit. Banyak nyawa yang terselamatkan. Keluarga dapat terus menjadi utuh. Masyarakat mendapat manfaat. Apa yang teman-teman lama saya ketahui dari SMP dan SMA adalah bahwa pacar saya meninggal dunia. Pada saat itu, saya tidak tahu apa penyebab kematiannya. Dia meninggal dunia secara tiba-tiba dalam waktu 1 minggu. Hal ini membuat saya hancur dan saya marah, frustrasi, berduka, dan hal ini mengubah saya sebagai pribadi untuk benar-benar fokus pada apa yang penting di depan saya. Keluarga saya, teman-teman saya, komunitas saya, dalam melakukan pekerjaan yang baik, dalam memiliki tujuan. Hidup itu singkat. Butuh waktu hampir 20 tahun bagi saya untuk akhirnya mengetahui bahwa ia telah meninggal dunia karena limfoma, yang merupakan salah satu bentuk kanker darah. Saya ingat saat mengetahui hal itu dan berjalan keluar dengan ekspresi tertegun di wajah saya karena saya menyadari bahwa saya benar-benar ingin tahu dan saya sangat frustrasi selama bertahun-tahun karena tidak tahu. Itu bukanlah sebuah tindakan Tuhan. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah sebuah penyakit yang bernama. Akhirnya, musuh yang saya tahu. Ini adalah biologi yang salah. Ini adalah masalah yang bisa diperbaiki.
Ini adalah pengalaman yang dimiliki oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, ketika kesempatan ini datang untuk melawan kanker, saya merasa sangat senang baik secara profesional maupun pribadi untuk benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Juga, membalas dendam sedikit di sepanjang jalan. Alasan kedua mengapa saya bergabung dengan Lucence adalah karena saya adalah orang yang paling bodoh di ruangan itu. Saat saya berada di ruang rapat membahas produk dan peta jalan serta DNA dan pengurutan generasi berikutnya, saya belajar banyak hal. Ya, saya memiliki gelar MBA dari Harvard, dan ya, saya memiliki banyak pengalaman dalam bidang konsultasi dan keuangan, serta konsultasi manajemen dan menyelesaikan berbagai hal. Ya, saya telah menjadi seorang pendiri, namun saya masih belajar banyak. Ini adalah bidang pengetahuan yang membuat saya tertarik. Saat masih di sekolah menengah pertama, saya ingin menjadi ilmuwan vaksin dan peneliti medis. Saya mengetahui bahwa itu bukan jalur yang tepat untuk saya karena nilai akademis saya sangat buruk saat itu dan tidak sesuai dengan minat saya. Namun, ini adalah bidang pengetahuan yang selalu membuat saya penasaran. Belajar tentang DNA dan faktor risiko serta bagaimana orang dapat hidup lebih lama benar-benar menggores rasa ingin tahu saya, namun juga membuat saya tetap rendah hati karena ada begitu banyak orang di perusahaan ini yang lebih pintar daripada saya dan secara teknis jauh lebih baik daripada saya. Itu adalah perasaan yang saya rindukan ketika saya berada di modal Ventura. Di VC, begitu banyak orang yang mengajukan proposal kepada Anda, dan tugas Anda adalah mengatakan tidak kepada begitu banyak orang, dan mengatakan ya kepada orang yang tepat. Dengan kata lain, Anda dibayar untuk menilai proyek dan inisiatif orang lain serta rekam jejak mereka. Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan perasaan bahwa Anda adalah orang yang paling pintar di ruangan tersebut. Anda seharusnya mengerti mengapa mereka akan gagal dan seharusnya mengerti kapan mereka akan berhasil. Anda seharusnya mengerti bagaimana cara menambah nilai dan seharusnya mengerti apa saja masalah utamanya. Saya tidak mengatakan bahwa sebagian besar VC seperti ini. Saya hanya mengatakan bahwa gaya hidup VC benar-benar mengharuskan Anda untuk berada di satu ruangan untuk menilai pendiri di sisi lain. Dengan kata lain, Anda dalam banyak hal tidak bisa menjadi bagian dari sebuah ruangan di mana Anda adalah orang yang paling bodoh di dalamnya. Menjadi orang yang paling bodoh di dalam ruangan benar-benar membuat Anda belajar karena dengan semangat bertanya dan keingintahuan yang tepat, Anda dapat belajar banyak hal. Saya belajar dari para doktor, PhD, dan ilmuwan data. Sebagai gantinya, saya membawa keterampilan membuat slide, keterampilan menulis di papan tulis, dan keterampilan keuangan model Excel. Alasan ketiga mengapa saya bergabung adalah kemampuan untuk membangun sebuah tim. Dalam modal Ventura, pengaruhnya adalah modal. Anda dapat memilih pendiri yang tepat dan menginvestasikan modal kepada mereka agar mereka dapat memimpin. Masih ada perdebatan mengenai seberapa besar nilai yang diberikan oleh VC kepada para pendiri yang mereka pilih. Yang tidak diragukan lagi adalah Anda harus memilih dengan sangat baik. Jika Anda memilih dengan buruk, tidak ada gunanya Anda membantu mereka atau memberikan nilai tambah yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, memilih dan menilai adalah hal yang harus dimiliki, sementara menambahkan nilai adalah strategi opsional atau tambahan pada dana Anda. Ada banyak dana VC yang ada di luar sana yang terutama berfokus pada memilih dengan baik, dan secara langsung menambahkan nilai adalah sesuatu yang menyenangkan ketika itu terjadi. Menjadi bagian dari tim yang membangun produk dan memikirkan masa depan adalah hal yang menarik karena Anda dapat memperbaiki masalah dan kemudian Anda dapat memperbaikinya sekali. Memperbaiki masalah-masalah tersebut membantu menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu Anda menemukan masalah baru dan kemudian Anda memperbaikinya. Anda melakukannya bersama-sama sebagai sebuah tim. Jadi alur kerjanya, atom harian seorang operator dan eksekutif yang sukses adalah memperbaiki masalah. Atom dari sebuah perusahaan modal Ventura adalah memilih pendiri yang tepat. Hal ini tidak saling terpisah. Ada banyak pendiri yang menjadi VC dan ada banyak VC yang menjadi pendiri. Hanya saja Anda harus memilih dalam minggu Anda, apa 80% Anda yang benar-benar mendorong nilai yang ingin Anda bawa ke dunia. Membangun produk, meluncurkan dan memperbaiki serta menciptakan sistem itu bagus. Begitu juga dengan menggunakan modal dan pengaruh untuk menemukan dan menyoroti serta mempercepat pendiri yang tepat untuk mencapai tujuan yang menanti mereka. Faktanya, ada sinergi. Para pendiri yang telah berhasil dan memahami apa yang membuat mereka sukses, dan sukses di seluruh teman dan kelompok mereka,
Mereka memilih untuk menjadi VC di kemudian hari, memilih untuk menjadi VC untuk membantu meningkatkan wawasan tersebut. Sebaliknya, ada banyak orang yang menjadi VC di awal karir mereka dan menggunakan pemahaman makro tentang cara menggalang dana, geografi, dan vertikal untuk mempersempit ide yang mereka sukai, lalu membangun bisnis mereka di bidang tersebut. Jadi, mari kita gabungkan ketiga alasan ini. Bayangkan sebuah ruangan dengan ayah, ibu, 4 kakek nenek, dan 2 sahabat Anda, mereka berdelapan. Di antara mereka berdelapan, 2 di antara mereka pada akhirnya akan menderita kanker selama hidup mereka. Menyebalkan. Menakutkan. Ini menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Jadi mengapa tidak mengambil risiko lebih cepat? Saya merasakan rasa sakit itu sejak awal kuliah. Yang saya sadari sekarang adalah bahwa jutaan orang di seluruh dunia merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Mereka hanya merasakannya pada waktu yang berbeda. Mungkin orang tua mereka. Mungkin saat mereka lebih tua dan saudara kandung mereka yang mengalaminya. Bisa jadi pasangan mereka. Bisa juga seorang anak mereka. Semua kehidupan kita pernah tersentuh oleh kanker. Saya merasa sendirian saat itu. Sekarang saya menyadari bahwa saya hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang telah berbagi pengalaman sebagai pengasuh, penyintas, atau merasa tidak berdaya. Dapatkah Anda membayangkan jika kanker adalah seseorang? Seseorang yang masuk ke ruangan bersama 8 kerabat dan sahabat Anda dan secara efektif menikam 2 di antaranya. Apa yang akan Anda lakukan pada orang itu? Saya akan mencekik orang itu. Saya akan berjuang untuk keluarga dan teman-teman saya. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata menyerah. Saya tidak akan lari dari orang yang ingin mengambil 2 nyawa orang yang dekat dengan saya. Aku akan berjuang sekuat tenaga. Kau juga. Perbedaannya adalah ketika seseorang mengincar keluarga dan teman-teman Anda tahu bahwa Anda dapat melakukan sesuatu. Ketika berbicara tentang kanker, kita memiliki perasaan tidak berdaya yang bukan sesuatu yang dapat kita perbaiki. Ini adalah sesuatu yang harus ditangani oleh para dokter. Ini adalah sesuatu yang harus kita doakan. Ketidakberdayaan itu menyebalkan. Jadi saya punya pilihan, menjadi tidak berdaya atau mengambil tindakan. Kesempatan ada di sini. Jadi kenapa tidak? Jika Anda melawan penjahat yang mengincar anggota keluarga Anda, maka Anda akan melawan ketidakadilan ini. Apa yang saya bagikan ini adalah refleksi pribadi. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing, prioritas masing-masing, apakah itu keamanan ekonomi, atau memerangi kemiskinan, atau membawa kegembiraan dalam kehidupan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa cerita saya mewakili semuanya. Saya hanya berbagi tentang bagaimana saya memikirkannya. Di dunia yang kita tinggali saat ini, TBC adalah sesuatu yang membuat kita bertahan hidup. Kita bisa bertahan dari malaria. Kita bisa bertahan hidup dari kolera. Semua kekuatan pengobatan modern memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Penyakit ini bukan lagi sebuah kutukan yang harus kita hindari. Kita memahaminya. Kita mengendalikannya. Kita memiliki obat untuk itu. Kita bisa mengatasinya seiring berjalannya waktu. Bagi banyak dari kita, penyakit-penyakit ini tidak akan pernah benar-benar menyentuh kita. Kami tidak takut terhadap mereka. Harapan saya adalah untuk anak-anak saya yang tumbuh dewasa, untuk 2 putri saya yang masih kecil. Ketika mereka dewasa, mereka akan melihat kanker sebagai sesuatu yang seperti malaria. Kanker itu seperti tuberkulosis. Kanker itu seperti kolera. Kanker bisa diatasi. Kanker dapat diobati. Kanker adalah sesuatu yang ditakuti oleh generasi sebelumnya. Jadi, mereka bisa tumbuh di dunia yang lebih sehat. Ada lebih banyak keluarga di sekitar. Ada masa depan yang membentang lebih jauh. Sungguh sebuah dunia yang luar biasa. Saya akan bangga berbagi cerita itu ketika mereka tumbuh dewasa. Bahwa saya memainkan peran kecil. Bahwa saya berhasil membalas dendam. Bahwa saya membuat... Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.